Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini, atas nama Panitia B-Residence kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan diri dan menghadiri undangan kami dalam rangka penyerahan apresiasi B-Residence kepada atlet dan pelatih juara Olimpiade Tokyo 2020. Kita sambut Edi Hartono, legenda bulu tangkis Indonesia berpasangan dengan Rudi Gunawan. Para hadirin sekalian, kita sambut Kartono, legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra berpasangan dengan Rudi Herianto. Selamat datang kita ucapkan kepada Ibu Desi yang mewakili Hadibowo Susanto. Hadibowo Susanto merebut Piala Thomas di tahun 1984. Kita sambut Denny Kantono, legenda bulu tangkis ganda putra. Di mana apa pendapat Denny untuk acara yang diadakan oleh B-Residence ini? Acara ini bagus banget ya buat penghargaan atlet-atlet Olimpiade. Memang ini dahsyat sekali memang ini untuk Olimpiade sekarang ini gitu. Bagus sih untuk support atlet-atlet nasional bulu tangkis terutama. Hadirin sekalian, kita sambut Haryanto Ardi, legenda bulu tangkis di sektor tunggal putra. Gimana Haryanto Ardi melihat penghargaan kali ini? Ya, luar biasa ya. Semuanya terima kasih buat Pak Lukas yang sudah memberi bonus ini. Juga luar biasanya lagi semua kebagian, pelatihnya juga kebagian, terus perunggu juga kebagian sama pelatihnya. Kita sambut Rudi Herianto, legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra. Para hadirin, kita sambut Alan Budi Kusuma, legenda bulu tangkis di sektor tunggal putra. Mau tanya pendapatnya dengan penghargaan yang diberikan oleh B-Residence ini? Yang pasti luar biasa, karena kebetulan kan Pak Lukas teman kita, jadi dan tentunya dengan jajarannya sangat luar biasa, sangat appreciate. Karena dengan adanya penghargaan ini juga akan lebih memacu atlet untuk bisa berprestasi lebih baik, tentunya untuk Indonesia. Para hadirin sekalian, kita sambut Susi Susanti, legenda bulu tangkis tunggal putri. Komentar si Susi tentang penghargaan ini? Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya, bahwa apa yang menjadi kerja keras yang sudah diperlihatkan oleh atlet-atlet kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian ya, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta. Ya, saya senang sekali bahwa Bapak Lukas mempunyai perhatian luar biasa sekali ya untuk, apalagi Pak Lukas juga sebagai mantan atlet tentunya juga pernah merasakan bagaimana berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan, dan ini adalah satu hal yang sangat buat kami mantan atlet tentunya menggembirakan sekali bahwa semakin hari penghargaan dan perhatian dari semua pihak luar biasa. Kita sambut Ivana Lee, beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia di sektor tunggal putri. Kita sambut Imelda Wiguna, beliau adalah legenda bulu tangkis di sektor ganda putri. Kita sambut Christian Hadinata, legenda bulu tangkis ganda putra. Kita sambut Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis tunggal putra. Komentarnya untuk penghargaan dari B-Residence ini seperti apa? Ya, yang pasti pertama bersyukur ya. Maksudnya Indonesia melalui bulu tangkis Grace Apri mendapat medali emas, dan atas apresiasinya, penghargaannya mungkin dari pihak swasta, dari B-Residence ini
beliau mendapat satu penghargaan dan itu sangat bagus ya. Mudah-mudahan juga buat teman-teman yang pengusaha yang lain, pemerintah yang lain, banyak lagi apresiasi buat atlet-atlet Indonesia. Mungkin sekarang bulu tangkis, mungkin mudah-mudahan kedepannya ada atlet-atlet dari yang lain juga. Para pahlawan bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 sudah hadir bersama kita. Gracia Poli, Apriani Rahayu, Antoni Sinisuka Ginting, kita berikan tepuk tangan. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini Beresidence ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para atlet dan juga pelatih dari cabang olahraga bulu tangkis yang sudah berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, saya mohon para hadirin untuk bisa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Selesai, para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara seremoni penyerahan apresiasi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Kepada Bapak Ahmed Zaki Iskandar kami persilahkan. Dan atlet kita, pahlawan kita, pejuang yang membanggakan Republik Indonesia di arena Olimpiade, Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu dan Antoni Ginting. Tepuk tangan. Terima kasih buat medalinya. Terima kasih buat meningkatkan imun bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan limpahan berkah-Nya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memberikan apresiasi kepada para pahlawan olahraga kita. Dan tentu saja kami juga dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih
yang tinggi kepada para pahlawan kita. Dan ini Pak Lukas mohon izin, daripada bikin acara lagi Pemdanya, jadi sekalian Pemda juga nanti memberikan apresiasi kepada para pemenang kita. Salah satunya adalah memberikan PBB gratis seumur hidup bagi, terutama ini ternyata Gracia Poli ini warga Kabupaten Tangerang, warganya BSD nih, Pak Sulis nih, ya. Dan juga punya rumah di Gading Serpong gitu. PBB-nya udah digratisin, tenang aja Grace. Jadi, dan juga nanti ada apresiasi yang dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Tentu saja ini juga merupakan kebanggaan kita bersama, ya. Dan tradisi medali emas di cabang olahraga bulu tangkis sudah menjadi tradisi yang harus dipertahankan nanti sampai ke depan. Kami juga mendorong pertumbuhan olahraga bulu tangkis maupun olahraga yang lain di wilayah Kabupaten Tangerang ini, dan tentu saja dibantu oleh para kota-kota satelit, terutama di BSD. Bapak Ibu kalau mau olahraga apa aja di BSD ada ini. Mau bulu tangkis ada hallnya, mau basket ada, mau sepedahan dari sepeda Sally sampai sepeda MTB ada juga tempatnya, dan olahraga-olahraga yang lain. Tentu saja ini membantu bukan saja pertumbuhan dan perkembangan olahraganya, tapi juga mengajak pola hidup sehat bagi masyarakat. Ini yang paling penting sebetulnya. Jadi kami sekali lagi dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang mengucapkan banyak terima kasih. Selamat datang kepada para pahlawan Olimpiade Indonesia dan juga para legenda Indonesia bulu tangkis. Dan tentunya para hadirin sekalian, keberhasilan Gracia Poli dan Apriani Rahayu ini tentu tidak lepas dari peran klub yang membesarkan mereka. Klub atau PB Jaya Raya yang sudah membesarkan Grace dan Apri untuk bisa sampai ke titik ini, untuk bisa meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memohon kepada Ibu Imelda Wiguna selaku legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus Ketua Harian PB Jaya Raya untuk memberikan kata sambutannya. Saya hanya ingin menyampaikan karena ini momentumnya semuanya tuh bisa pas. Saya jadi tertarik Pak. Saya dari Pondok Gede jadi kepengen pindah ke Tangerang Pak. Iya. Supaya bebas PBB-nya. Ya. Boleh ya Pak? Iya ya. Jadi kalau melihat perjalanan dari Grace dan Apri, sudah banyak orang bicara, tapi memang Grace itu memang dari kecil dari Jaya Raya Pak. Ya kemarin dia cerita bagaimana tempat dia diberikan apresiasi sebuah sasana, ya bukan gedung olahraga, sasana. Jadi artinya di situ ada cabang olahraga yang lain dan diberi nama emas Gracia Poli Apriani, ya itu luar biasa, ya berada di Ragunan Pak. Nah kemudian juga dari kecil udah di Jaya Raya dan badannya kecil Pak, jadi pada saat pertama kali juga bisa enggak gitu kan, tapi memang dia punya kelebihan yang luar biasa, bukan hanya tekniknya saja atau fisiknya saja, tetapi mental juaranya tuh sudah kelihatan dari kecil. Dan saya bersyukur untuk Apriani karena dari kecil juga saya udah lihat nih, ya permainannya bagus dan jujur saya merayu terus Pak Icuk Sugiarto Pak, karena tadinya dia emang dari klubnya Icuk, ya cuman memang pada saat itu klub Pelita itu sepertinya kurang supportnya kurang, jadi termasuk juga untuk sparring partner. Makanya saya merayu Icuk terus Pak, saya ajak minum kopi, saya ajak ya, kadang-kadang elus-elus pipi gitu Pak, ya kan. Jadi saat itu masih muda kan Pak ya, nggak seperti sekarang udah tua. Jadi akhirnya pada tahun 2014 Apri banyak masuk ke Jaya Raya mulai itu. Jadi 2015 dan jujur saja Pak, memang bandel Pak, bandel memang anaknya ya. Sulit sekali untuk menangani dia, tetapi karena dia istimewa, jadi kita tetap support gitu. Nah pada saat masuk ke pelatnas juga
saya bersyukur sekali untuk Coach Engyan. Yang kita inginkan dari klub sebetulnya adalah pelatih-pelatih itu bekerja sama dengan klub. Karena klub yang memiliki atlet, Pak, ya dari kecil tentu paling tahu sifat-sifatnya. Dan dengan Engyan itu selalu ada hubungan ini. Ya, pada satu saat memang sih, Pak, ada masalah nih, ya karena bandelnya Apri ini, ya kan. Saya bersyukur juga partnernya pas gitu, Pak. Jadi bisa ngayomi. 11 tahun perbedaannya loh, Pak. Ya, bisa ngayomi. Waktu itu Engyan ngomong gitu. Kalau misalnya Apri terus begini, saya akan skors dia, Ci. Ya. Saya bilang, "Jangan dulu, sabar dulu, Yan. Kalau nakal, jewer aja." Gitu kan. Ya, dan Grace-nya juga ngobrol juga, dan akhirnya saya nggak pernah berpikir bahwa Grace dan Apriani bisa mencapai Olimpiade loh, Pak. Jujur saja, juara Olimpiade juga nggak pernah, juara dunia nggak pernah, Pak. Bisa langsung melejit seperti itu. Jadi menurut saya memang itu adalah berkat Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Karena, Pak, karena seluruh Indonesia pada saat itu benar-benar berdoa. Jadi Tuhan buka jalan untuk semuanya itu. Jadi oke, sekali lagi terima kasih sudah memberikan apresiasi ini Pak Lukas, ya, dan juga Bapak Bupati. Terima kasih untuk semuanya dukungannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita ingin meminta Pak Sulis untuk memberikan kata sambutannya. Silahkan Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya terus terang tidak siap ditodong untuk memberikan sambutan. Namun saya ingin, ya Ciim tadi sudah sampaikan juga, Ciim ini salah satu legenda, tetapi ada legenda-legenda yang lain. Tadi saya ingatkan di sini ada pengantin pengantin emas yang mengukir sejarah Olimpiade bulu tangkis, yang memulai tradisi emas dari bulu tangkis, yaitu Alan dan Susi, ya. Kalau yang pengen tahu kisah mereka boleh nonton filmnya Susi. Senior-senior ini sebenarnya yang memberikan inspirasi kepada para junior yang seperti sekarang. Apri dan Grace, saya kenal Grace itu tahun 2008 mungkin ya, baru-baru masuk. Masih juga dibully juga waktu itu kan, masih kecil. Salam dari Pak Sutioso tadi WA saya untuk salam sayang katanya kepada Grace. Ya, dia ketemu salah satu artis terkenal di rumah Pak Sutioso, yaitu Agnes Monica kan, sampai sekarang bersahabat dengan baik. Menginspirasikan saya pada saat tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Saya didatangi 2 senior bulu tangkis yang datang ke kantor saya pada waktu itu, yaitu almarhum Ferry Sonneville dan Bapak Tan Yu Hok. 2 orang ini disertai 1 wartawan Kompas sudah almarhum juga, yaitu Bapak Abun Sanda. Pada waktu itu terinspirasi untuk membuat yang namanya Komunitas Bulu Tangkis Indonesia. Saya nyatakan saya siap membantu, saya akan memfasilitasi semua. Akhirnya terbentuklah pada tahun itu ada 7 legenda bulu tangkis berkumpul di kantor saya, termasuk Ivan Ali, Henry Saputra ikut nggak ya waktu itu? Ada kan? Lalu Edi Hartono, Kempong, Kartono, Rudi Herianto, satu lagi siapa? Ada 7 orang saya ingat. Dari ke-7 legenda tersebut kita datangkan notaris, kita membentuk yang namanya Komunitas Bulu Tangkis Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya memikirkan nasib para mantan pemain bulu tangkis, ya. Tidak semua mantan bulu tangkis itu nasibnya baik seperti Alan Susi. Tidak semua bulu tangkis itu hebat seperti Pak Lukas, ya. Tidak semuanya hebat seperti Haryanto Arbi yang jadi bos raket fly power, ya. Dan tidak semuanya luar biasa seperti Pak Edi Hartono atau yang lain-lain yang punya apartemen saingannya Pak Lukas yang di Jalan Pramuka. Tetapi mereka semua butuh pengayom. Mereka semuanya butuh orang untuk bertanya. Mereka semuanya butuh untuk
dalam hal berdiskusi. Disitulah komunitas bulu tangkis menyediakan wadah, kami siap membantu apapun kesulitannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih sekali kepada Pak Lukas. Pak Lukas dan saya dan Ciim itu ada di WA Group Komunitas Bulu Tangkis Indonesia. Saya mengikuti dari detik ke detik bagaimana doa seorang Ibu Imelda buat pada saat kalian bertanding. Luar biasa, tidak pernah berhenti ngomong terus di WA itu. Sampai saya pikir, waduh ini orang nggak nonton malah nulis WA terus kan gitu. Tapi ternyata doa itu berbuah hasil yang luar biasa. Gracia, Apri, berterima kasihlah kepada Ciim dan tentu saja Coach Engyan yang di pinggirnya. Terus saya lihat Komat Kamit ya, berdoakan kedua anak buahnya ini untuk berhasil. Terima kasih sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Dan kemudian pada kesempatan ini saya ingin memohon kata sambutan dari Bapak Christian Hadinata mewakili legenda bulu tangkis Indonesia. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres, Pak Yan, Pak Sulis, teman karib saya Pak Lukas, kapan bisa latihan lagi? Mewakili para legenda bulu tangkis, singkat kata kita semua mengucapkan selamat luar biasa untuk prestasi Grace, Apri, dan Ginting. Selamat luar biasa juga bagi para pelatih mendampingi mereka, Engyan, Hafid, ya, lalu Henry, Bu Ciim. Siapa yang manggil Bu Ciim ya dulu ya? Udah Bu, ada Ci lagi. Bu Ciim. Pak Sumar almarhum, Bu Ciim ya. Ya kalau flashback sebetulnya ya Im ya. Dipikir-pikir kita lahirnya kecepatan Pak. Dulu belum ada Olimpiade. Kalau sudah ada barangkali ya saya yakin dengan Ciim bisa meraih emas di ganda campuran. Dan kita berharap rekor Susi Alan 2 medali emas Barcelona bisa disamakan di Olimpiade Paris 2024 dan meraih 2 medali emas. Ya, kita berharap itu bisa terjadi dan yang lain-lainnya idem dengan Bu Ciim, dengan Bapak Bupati, dengan Pak Sulis, sudah cerita semua riwayat. Tapi satu hal apresiasi buat Grace, senior bisa mendampingi Apri luar biasa, mengayomi, membimbing. Demikian sambutan singkat saya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat. Oh lupa, Pak Lukas. Pak Lukas ada kalimat orang yang menabur berkat banyak akan menuai banyak. Nah, kali ini Pak Lukas menabur berkat luar biasa. Jadi kita doakan juga Pak Lukas akan mendapat berkat yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih para hadirin. Dan inilah kata sambutan saya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Lukas Buntoro selaku CEO B-Residence untuk memberikan kata sambutannya. Dipersilahkan Pak. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siang ini kita semua boleh berkumpul dengan keadaan sehat dalam kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia, melanda dunia juga, untuk merayakan keberhasilan daripada putri-putri Indonesia dan putra Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia di Olimpiade Tokyo 2020. Saya melihat cuma satu, Grace. Semangat kamu orang. Saya cuma melihat kamu punya kekompakan, kamu punya fokus. Dan jujur, karena spontan, karena saya sempat ketemu dengan teman join saya, Pak Rudi. Indonesia masuk final nih kok. Sebenarnya mereka tuh berat, tapi kalau mereka juara tuh kita mesti kasih apresiasi. Dan jujur langsung direspon sama Pak Rudi.
Setuju, Kas. Setuju. Jadi acara ini ya bisa ini karena semua ada dukungan dari semua pemegang saham yang bangga sama Grace sama Apri. Roh semangat itu Apri sama Grace yang juga ada di dalam diri saya dalam bekerja. Saya juga berharap teman-teman B-Resident semuanya, staff, semuanya direksi punya semangat yang sama. Karena kenapa? Buat saya, walaupun ada keterkurangan kita, walaupun kita ada tekanan teknis atau apapun juga, kalau kita semangat, kalau kita fokus, kalau kita kompak, nggak ada yang mustahil. Dan itu terjadi sama Grace. Thank you Grace, kamu kasih contoh ke kita. Thank you Apri juga. Terima kasih juga untuk Ginting. Saya pikir raihan perunggu itu bukan sesuatu yang mudah. Saya pernah jadi atlet Ginting. 4:30 pagi udah bangun, udah pakai sepatu sebelum gosok gigi, takut tidur Pak Sulis. Karena begitu bangun, saya pakai sepatu dulu. Karena takut tidur, jadi gosok gigi itu Pak Bupati saya sambil pakai sepatu. Karena saking ini, jadi pagi-pagi itu udah latihan Pak. Selesai sampai jam 6, harus sekolah, pulang sekolah 12.45, latihan resmi jam 4, jam 2 udah di lapangan Pak, skipping lagi sendiri Pak. Udah skipping sendiri sampai jam 3-an, mandi, jam 4 latihan resmi, pulang sampai jam 7, jam setengah 8, jam 8 sampai rumah, masih makan, masih harus bikin PR, nggak juara Pak Bupati. Jadi saya ngerasain sekali perjuangan Grace, Apri, dan Ginting. Tadi yang seperti disampaikan Pak Sulis, Kok Kris, Ginting 2024 ya. Mas ya, nggak boleh jadi ini sebagai beban, tapi jadikan ini sebagai motivasi. Saya berusaha, saya berjanji akan berusaha, mudah-mudahan saya bisa hadir nonton Ginting di Paris. Pengen sekali, saya pengen hadir langsung. Ko Henry, nitipin Ginting ya, Ko Henry, biar bisa Tunggal Putra lagi, Paris 2024 bisa berhasil. Terima kasih juga untuk legenda senior, tadi ada Ko Kris. Terima kasih semua untuk dedikasi semua legenda. Saya tahu yang tadi saya sampaikan, latihan itu nggak mudah sampai bisa ada jadi legenda ini luar biasa. Dedikasi yang luar biasa untuk ini, untuk semua legenda. Di sini juga ada Ko Alan, Ko Renfang, ada Susi, pasangan Mas Olimpiade, thank you semuanya. Ada Taufik juga, juara Olimpiade Athena, thank you juga. Taufik, thank you Fik. Ya, thank you semuanya. Akhir kata, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, baru kali ini kita ngelakuin acara seperti ini. Saya tahu banyak kekurangan, saya mohon maaf untuk semuanya. Saya juga mau ngucapin terima kasih khusus buat Haryanto Arbi, mana nih Hari ini? Har, thank you Har. Ya, ada Hari yang bantu untuk acara ini. Ada Yuni Kartika, thank you Yuni. Sama ada satu lagi, ada mana nih teman dari kecil saya, teman dari SD kelas 4, Dharma. Ma, thank you Dharma. Ya, terima kasih untuk semuanya yang udah bantu acara ini. Saya mohon maaf sekali lagi atas semua mungkin ada kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat siang, sehat semua. Dan sekarang kita akan memasuki acara penyerahan hadiah. Pertama akan kami panggilkan pemain tunggal putra peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Antoni Sinisuka Ginting. Kemudian pelatih tunggal putra utama Pelatnas PBSI, berkenan maju Coach Hendry Saputra. Penghargaan sebesar 100 juta rupiah untuk Antoni Ginting dan juga Coach Hendry Saputra. Yang pertama mungkin buat Ginting dulu. Sebenarnya sebelum berangkat ketika melihat drawing yang ada, target Ginting apa sih di Olimpiade ini? Ya yang pastinya emang target sebelum ada drawing juga pengen dapat emas sih. Karena kan persiapan juga udah cukup banyak dari beberapa turnamen yang sempat di cancel dan segala macam. Jadi cukup ada banyak beberapa bulan juga untuk persiapan yang matang juga. Dan juga ya meskipun suasana pertandingannya berkurang seperti kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum ada COVID. Cuman ya
ya coba cari solusinya juga sih. Maksudnya kan semua atlet juga merasakan hal yang sama juga. Jadi ya pastinya sih targetnya waktu itu emas sih. Luar biasa loh targetnya emas. Coach Henry pada saat pertandingan semifinal menghadapi Chen Long, saya sempat baca di media ini bukan pertandingan yang mudah. Meskipun di atas kertas sebenarnya Ginting rekor pertemuan lebih baik begitu ya. Apa yang mendasari pernyataan bahwa ini pertandingan yang tidak mudah? Pertama, yang pasti mainnya bukan di atas kertas. Di atas lapangan? Di atas lapangan. Oke. Jadi kemungkinan itu ada. Jadi saya lihat kasih contoh pengalaman saya waktu saya bawa Ginting di China Open. Kalau nggak salah itu draw yang paling berat juga untuk seorang Anthony Ginting. Tapi rasa optimis itu dari saya harus ada. Baru kita share ke atletnya itu bahwa segalanya itu mesti optimis. Tapi nggak segampang dengan teori itu. Harus diperjuangkan juga. Tapi pada momen yang itu saya lihat di luar planning gitu ya. Ya saya lihat Anthony Ginting dengan performanya yang tidak maksimal. Tapi dari kita tetap ada optimis karena terlalu mungkin terobsesi ingin untuk juara. Jadi kita tidak kurang memperhatikan strategi yang tepat untuk menghadapi Chen Long pada saat itu. Walaupun di track recordnya kita 3 kali pertandingan terakhir kita bisa unggul. Saya rasa itu. Ya, Ginting tadi kalau dilihat saya mendengarkan beberapa wawancara, pemain favorit Ginting adalah Taufik Hidayat. Nah, Taufik Hidayat ketika diwawancara saya mendengarkan di YouTube channel, dia mengatakan favorit saya boleh tapi Ginting harus punya prestasi yang lebih dari saya. Gimana Ting? Ya pastinya pengen sih, maksudnya bukan cuma mengidolai tapi punya prestasi dan pencapaian yang lebih ya dari idola saya juga Taufik Hidayat. Jadi ya mungkin waktu Aopik jawab itu di YouTube temennya atau segala, ya kita sempat ada ini juga sih, janjian. Jadi kalau saya bilang Aopik bilang saya gitu. Oh, ada janjian. Tapi yang menarik adalah kenapa sih mengidolakan Taufik Hidayat? Ya kebetulan waktu saya mengenal badminton itu yang sering muncul di TV itu Aopik sih. Karena saya kalau nggak salah tuh umur 6 atau 5, 6, 7 tahun itu mulai kenal sama badminton. Jadi mungkin di saat-saat itu Aopik mulai berprestasi ya, maksudnya mulai muncul di TV dan berprestasi banyak. Jadi ya lebih sering nontonnya Aopik sih waktu itu. Ya. Oke, Coach Henry, tantangannya berat loh. Tadi yang ngasih kata sambutan udah berapa bilang, wah 2024 ini sebelah saya kalau bisa meraih medali emas. Gimana Coach? Harapan harus selalu ada dan saya selalu optimis. Tapi dengan persiapan yang lebih matang dan harus ada strategi ekstra untuk menghadapi, kita nggak tahu 3 tahun ke depan siapa musuhnya dan kita ada masa kualifikasi untuk poin ke sana, itu juga harus diperhatikan sebelum melangkah lebih jauh. Ya. Artinya memang untuk masuk ke Olimpiade aja udah nggak gampang ya, makanya itu yang harus juga dipersiapkan dulu ya Coach. Sekarang mau kepo dikit, ini mendapatkan hadiah 100 juta rupiah, mau diapain Ting? Kasih ke saya gitu loh. Ya pastinya buat beli susu anak nanti. So sweet, beli susu anak nanti. Wah gila ya, luar biasa planningnya. Kayaknya mau, nggak berani ada coachnya, nggak berani nanya deh. Coach, kalau coach untuk apa? Saya jujur ya, ini pertama kali apresiasi yang saya rasa ini saya mungkin sebenarnya kurang layak. Karena target saya sebenarnya jujur emas. Tapi ini karena apresiasi yang pertama kali untuk saya harus hargai dan saya gunakan. Kalau bisa jangan dipakai buat kenang-kenangan saya selama saya kerja. Oke. Buat kenang-kenangan Coach, buat nanti kalau 2024 dapat kan, nah yang ini boleh dipakai gitu ya Coach. Kalau dapat medali emas gitu kan ya Pak Lukas ya. Oke, baik terima kasih Coach Henry dan Ginting, dipersilakan untuk turun. Berikan tepuk tangan kepada mereka, luar biasa. Selanjutnya kita akan memberikan penghargaan kepada para pelatih ganda putri.
Saya panggilkan Coach Hafid Yusuf, kemudian Coach Eng Hian. Selamat kepada Coach Eng Hian yang memperoleh 1 unit apartemen dari B Residence dan juga Coach Hafid uang tunai 100 juta dari B Residence. Coach, kalau di lapangan duduknya tuh santai banget. Ya kalau Grace Apri main ya, duduknya begini nih. Gitu ya. Kayaknya tenang banget, nggak berpikir, kayaknya jantung normal-normal aja. Apa benar kayak gitu, Coach? Nah, nanti saya mau minta izin Pak Ian sama Pak Sulis untuk ada rembesan biaya medical check up. Yan, sebenarnya apa sih yang dirasain? Gila ya, kita aja di luar lapangan tuh, aduh sampai nggak berani-berani nonton gitu loh. Yan kok tenang aja sih? Kelihatannya kan sih. Ya itu memang kita harus tunjukkan kita bagaimanapun harus tetap tenang supaya atlet yang lihat kita juga tenang. Kita kelihatan panik, atlet lebih panik nanti. Itu yang pastinya, itu kunci utamanya. Kita kan dituntut untuk berpikir, bisa memberikan masukan, advice, tapi yang lebih penting adalah bagaimana gestur tubuh kita supaya menunjukkan atlet itu tetap kalem, tutup tenang di lapangan. Iya sih, kalau kita lihat memang gestur dan cara Coach Eng Hian di lapangan ini tenang banget. Padahal sebenarnya sangat tidak tenang sampai harus nanti medical check up ya Hian. Oke. Pertanyaan ke Coach Hafid. Coach, ketika Grace Apri juara, apakah memang ada persiapan yang berbeda yang dilakukan atau bagaimana Coach? Oke, sebelumnya itu kalau saya boleh cerita, ini tim ganda putri khususnya Pak Eng Hian sebagai kepala pelatih dan Grace Apri itu sebetulnya kurang lebih kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang intinya itu tujuan utama target yang kita harus capai itu di Olimpik ini. Yang sebelumnya di mana mengalami beberapa kali kegagalan, tapi kita ada satu kerjasama yang baik dengan kepala pelatih, Grace Apri yang punya komitmen yang tinggi, ya akhirnya bisa berhasil. Pada intinya itu puncak target yang kita tuju itu memang benar-benar Olimpik ini dan alhamdulillah semua bisa tercapai dengan baik. Oke, Coach Eng Hian, pada saat Olimpiade ganda putri bukan yang diprediksi meraih medali emas, tapi target pribadi Coach Eng Hian sendiri ada di mana? Ya, jujur target pribadi saya untuk Olimpik ini, saya mau mencetak sejarah lagi buat ganda putri. Jadi sejarah di ganda putri itu kan untuk semifinal aja belum pernah. Ya, jadi target saya pertama itu adalah untuk membawa medali. Saya tidak berpikir untuk warnanya apa dulu, tapi ada target keinginan saya itu untuk meng-create another history untuk Women's Double Indonesia. Tapi ya Tuhan memberikan jalan, memberikan berkat lebih, akhirnya diberikan malah kita di puncak hasil, di puncak prestasi, diberikan medali emas Olimpiade ini. Iya, Coach Hafid, banyak yang bilang bahwa auranya Grace Apri ini main Olimpiade beda gitu. Tapi ketika mereka bermain sebenarnya kalau Coach Hafid melihat yakin waktu mereka main di mana mereka bakal juara, di babak mana? Apakah dari awal Coach Hafid sudah yakin melihat permainan itu mereka bakal juara? Sebelumnya gini, mengenai kalau kita di mata pelatih ya sebetulnya, kita juga sebelumnya ada satu komunikasi untuk melihat penampilan seperti apa. Sebetulnya itu dari 8 besar kalau nggak salah kita itu ada satu sebelumnya itu ketemu pemain Cina itu ya. Duyu. Itu sebetulnya itu kita ada keyakinan pada finalnya itu ketemu pasangan Cina ini gitu. Pokoknya bisa lewat pasangan Cina ini, alhamdulillah mudah-mudahan itu akan lebih lancar lagi. Karena kalau menurut kita secara teknis, sebetulnya pasangan Cina ini agak-agak lebih membahayakan untuk Grace Apri. Kalau kita prediksinya di semifinal atau final untuk ketemu-ketemu ini, itu menurut Eng Hian maupun saya tuh ada sesuatu yang lebih gampang kita cari untuk mengasah strateginya. Ya kebetulan mungkin Pak Eng Hian ini mempunyai satu strategi yang bagus, mengenai persiapan yang bagus.
yang selalu berkomunikasi dengan Grace dan Apri untuk menjalankan semua. Alhamdulillah ya kita bisa lancar semua. Oke, pertanyaan terakhir buat Coach Heng Hian. Ciim, waktu wawancara saya sebelumnya begini, aku harus bilang sama Heng Hian, supaya Grace Apri jangan ketemu media terus. Jangan dibilangin harus juara, ntar dia stres, ya kan? Nah itu kan jarak antara semifinal dan final tuh jeda 2 hari kalau nggak salah ya. Itu diapain Hian, 2 orang itu, Grace Apri, sehingga waktu main mereka tuh ya tidak dalam pressure yang tinggi, maksudnya mereka bisa main luar biasa. Ya kalau untuk memanage dari media memang sudah saya sudah bekerjasama dengan orang NOC maupun dengan Humas PBSI untuk menghold berita supaya tidak terlalu euforianya terlalu tinggi dulu. Yang mengatakan harus emas, harus juara itu kalau dibilang harus itu kasarannya kalau saya bilang ke anak-anak kalau harus lu gagal lu dieksekusi. Saya bilang gitu. Jadi kita minta untuk secara formalnya saya minta bantuan NOC maupun Humas PBSI untuk menghold berita itu. Tapi dari directly komunikasi saya ke Grace yang hari ini dicapai udah disyukurin aja. Kita persiapan lagi untuk besok. Kita nikmatin aja. Tapi ya puji Tuhan Grace Apri itu berarti selama dari hari pertama kita masuk ke village itu village Olimpik yang paling kurang nyaman di sekarang ini karena dengan kondisi pandemi semua dibatasin. Tapi ya puji Tuhan selama di village itu mereka sangat bisa menikmati, tidak terkekang dengan tidak banyak komplain kok ini nggak ada itu nggak ada, tapi mereka cukup menikmati. Nah itu yang membawa dampak positif, suasana positif ke mereka tidak tertekan apapun, mereka bisa menikmati hari demi hari sampai persiapan menuju final itu. Ya baik, terima kasih Coach Heng Hian, Coach Hafid untuk wawancaranya, sukses. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kita akan memanggil sang peraih medali emas ganda putri untuk Olimpiade Tokyo 2020, Apriani Rahayu dan Gracia Polii. Ya, masing-masing mendapatkan 1 unit apartemen B Residence. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan juga kepada Pak Bupati untuk bisa memberikan penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berupa hadiah uang tunai sebesar 76 juta rupiah. Oke, pertanyaan pertama. Ini dapat apartemen 1 unit, Grace mau digunain buat apa? Jangan bilang buat honeymoon sama suami ya, mentang-mentang suaminya di sini. Ya nggak Felix? Saya dapat apartemennya, suami saya yang isi apartemennya. Nah, saya dapat apartemennya, suami saya yang mengisi apartemennya. Jadi job desk-nya udah jelas ya Felix, tolong dicatat. Oke, Apri. Ini untuk masa depan pasti. Oh iya, untuk masa depan. Kan biar bisa tinggal di apartemen juga gitu kan. Ya. Itu sih. Ya. Ya. Oke, sekarang mau nanyain soal main. Kalau untuk permainan Grace, Apri, tadinya awal lihat drawing nggak gampang. Ada di grup 1 bareng Yuki dan Sayaka. Nggak gampang. Target Grace Apri apa sih? Kalau mimpi dapat medali emas Olimpiade itu udah dari kecil. Mungkin dengan Apri juga karena kami lihat senior saya yang di sini. Senior kami di sini semuanya dari TV seperti Anthony tadi bilang, lihat mereka kok dapat medali emas, senang gitu kan, kayaknya bangga. Itu mimpi ya. Tetapi sewaktu bertanding nggak pernah kepikiran kalau bisa dapat medali emas. Sewaktu ada di dalam arena itu pemikirannya memang sebelum berangkat kata coach juga memang yang penting ada medali dulu ya, targetnya medali dulu. Seperti itu, jadi nggak ada pemikiran harus medali emas atau medali apa gitu, yang penting medali, warna apa aja terserah. Gitu, waktu itu sebelum berangkat saya masih ingat banget kok Victor Hartono WhatsApp ke saya bilang, Grace, saya nggak jarang WhatsApp ke dia tiba-tiba WhatsApp ke saya, Grace, warna apa aja kami terima ya, katanya.
Dia udah tahu gitu, terus saya bilang siap kok gitu. Setelah main, orang yang pertama saya kasih foto medali itu adalah dia. Nih kok warnanya. Terus dia luar biasa bersyukur dan menyampaikan rasa bangganya gitu. Ya iya dong ya, warna apa aja warnanya kuning. Coba ya, luar biasa banget. Gold warnanya. Gold warnanya, bukan kuning ya, emas warnanya. Oke, Apri, Grace udah 3 kali ikut Olimpik. Ya, Apri pertama ini. 1 pertama, kedua lebih muda 11 tahun. Terus bisa juara. Apa sih yang dipikirin waktu itu? Jujur nggak ada yang dipikirin, karena bagaimanapun kan di Olimpiade ini kan apapun bisa terjadi ya. Adu mental aja, yang penting siap mental. Terus nggak banyak mikir, karena kita lebih baik mikir untuk persiapan permainan untuk besoknya. Jadi apa yang harus disiapin, apa yang harus difokusin. Jadi tidak banyak mikir gitu. Dan saya pun juga berkomunikasi dengan Ko Didi juga sama gitu. Jadi udah nggak usah banyak mikir, yang penting siapin untuk besok. Itu aja. Iya. Iya memang sih teori gampang ya, nggak banyak mikir. Tapi prakteknya tuh. Prakteknya itu susah memang prakteknya itu susah. Iya, tapi memang harus butuh konsistensi juga kan di dalamnya. Iya itu sih. Terus ya kalau kita lihat di lapangan gesturnya mereka ini yin dan yang. Kalau apa-apa Grace mah ketawa aja. Mau Aprinya mati, mau Aprinya poin, ketawa aja. Kalau yang sini, ayo Kak, bisa Kak, gitu kan. Kita kalau lihat di layar tuh jelas banget tuh, begitu berapi-apinya tuh Apriani. Lu dulu, Pri. Ngapain tuh kayak gitu? Terus ya kalau lagi main juga di lapangan, ayo Kak, maju Kak, ayo Kak, gini gitu. Kayaknya ngobrolnya banyak gitu waktu main. Itu kenapa tuh? Sebenarnya karena saya dan Kak Grace sudah biasa ya komunikasi di lapangan. Tapi mungkin memang kemarin pas sebelum masuk lapangan pun juga kita udah saling bilang kayak udah kita pokoknya apapun yang terjadi di lapangan kita saling terima ya. Kita saling komunikasi ya, maksudnya hawanya dulu gitu. Hawanya dulu. Jadi mungkin karena karakter saya seperti itu harus di lapangan ya, maksudnya kayak harus tunjukin gitu semangatnya, karena itu yang ngeluarin hawanya gitu loh. Oke. Bayu nih, jadi pada akhirnya ya udah diterusin apa yang bagus gitu di lapangan yang membuat kita tuh jadi main bagus, keluar aja gitu. Itu sih. Iya. Grace kalau ketawa mah dia nerimanya enak kan, tapi Grace kan ayo semangat, bisa Kak, itu gimana? Ya makanya saya di sini seperti yang coach bilang tadi, coach gimana harus tenang kan mukanya. Nah saya sebagai lebih mentornya dia dan pembimbingnya dia, saya harus selalu menunjukkan tersenyum terus setiap saat. Saya nggak bisa untuk dalam keadaan apapun itu tertekan, harus bisa punya jiwa yang lebih senior dan jiwa yang lebih pemimpin untuk bisa memberikan rasa aman ke partner saya, terutama partner saya yang memang masih menggebu-gebu. Justru saya setel sebenarnya, teriak gitu, saya setel, kalau nggak teriak saya nggak kasih. Pada saat Kak kasih tahu gini, saya pasti langsung ikut juga. Oh, jadi saya harus senyum setiap apapun dia lakukan, salah atau mati melakukan kesalahan, saya harus tetap senyum. Dia melakukan ada poin, ada cetak poin, saya harus tetap kasih jempol. Jadi itu terus aura positif yang terus kami ingin bangun di dalam partnership kali ini. Iya benar, kalau di luar lapangan kita cuma ngelihatnya gitu, yang satu tenang banget, yang satu luar biasa, ke capture di kamera, waduh ngeri. Padahal Ci ini tahu kan kalau main double tetap aja, gitu aja mati gitu kan. Iya, tahu. Terus mau nanya, kenapa setiap habis menang kayak bikin huruf hati gitu loh? Karena itu bagian bentuk dari kami ingin kasih spread the love. Tuh, iya karena kami tahu kami nggak ada penonton. Ini Olimpiade yang extraordinary kali ini. Jadi kami tahu, kami berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kami merasakan di lapangan itu energi positif yang luar biasa, yang tertransfer ke kami. Jadi sewaktu kami habis menang, kami ingin transfer balik gitu ke masyarakat Indonesia. Makanya kami ingin kasih love, bahwa ini tanda cinta kami, tanda rasa sayang kami kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami. Oh luar biasa, tepuk tangan dong, spread the love ya.
Itu di final udah game. Tapi lawannya minta challenge. Jadi udah mau stop dulu gitu. Gimana sih, enak nggak itu? Nggak enak sebenarnya Mbak Yuni. Takut juga, kita udah buat selebrasi, terus kan mereka challenge, ya takut juga takutnya masuk. Terus tapi pas KG bilang udah out, tenang aja. Nah saya percaya Kak Grace kan, karena Kak Grace yang kasih tahu saya out, jadi kan saya lepas bolanya. Jadi ya udah kan KG sebelah sini kanan, saya sebelah kiri. Jadi Kak Grace yang otomatis bisa ngelihat kan. Jadi ya udah yakin ini pasti out. Ternyata out banget. Oh, iya benar. Memang nggak enak banget ya kalau final udah mau apa? Saya udah tahu itu out bolanya karena saya yang kasih instruksi Api itu out, dilepasin aja. Begitu out mereka minta challenge, bodo amat. Saya tetap selebrasi karena nggak mau kehilangan momennya. Karena udah pasti out. Jadi ini adalah suatu berkat yang Tuhan yang sudah kasih buat kita semua, bukan cuma saya, tapi senyumnya itu ada di semua masyarakat Indonesia. Gel, belum menjawab pertanyaan, dikasih main lagi apa enggak? Ya itu tanya ke dia lagi sekarang langsung, saya nggak bisa jawab. Itu Cihim, nanya dulu ke Felixnya. Pri, pengennya ini main apa, Kak Gel main apa berhenti? Masih sebenarnya, tapi kan ada itu yang ada Kofelik yang lebih. Oh iya. Jadi approvalnya di sana. Iya, approvalnya. Waktu saya sebelum menikah approvalnya ada di Kodidi, Apri gitu. Sekarang saya mau melanjutkan, mereka gantian approvalnya ada di Kofelik katanya gitu. Oh iya benar. Tapi tanggung lah, masih ada Uber Cup, masih ada Sudirman Cup. Bener nggak para legend? Iya kan? Tuh, para legendnya setuju. Oke, baik. Terima kasih. Gracia Poli, selamat. Terima kasih Apriani. Presiden akan memberikan penghargaan berupa plakat dan juga souvenir eksklusif sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas prestasi dan dedikasi para pahlawan bulu tangkis Indonesia yang sudah hadir di sini. Kami sangat berterima kasih ya atas semua apresiasi dari pihak manapun. Ya, terus ya ini sangat sangat berharga banget ya untuk kami berdua, untuk di masa depan kami berdua juga. Ya, saya sangat berterima kasih sekali atas semua apresiasi. Ya, apresiasi ini memang kami menjadikan bahwa jadi mengetahui bahwa setiap atlet yang berprestasi itu apresiasinya itu memang luar biasa, nggak tanggung-tanggung datangnya dari mana aja. Jadi semoga ini memotivasi bukan hanya kami untuk berprestasi lebih, tapi adik-adik kami dan juga generasi atlet-atlet calon peraih medali Olimpiade di kedepannya. Jadi itu, terima kasih. Ya kalau untuk saya kan bisa di sini untuk keluarga kan, kalau dari Konawe ke sini kan udah ada, jadi udah ada tempat untuk beristirahat, ya tidak perlu untuk hotel lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan apresiasi ini. Ya kurang lebih sama seperti itu karena memang kalau misalnya ada keluarga datang dari manapun atau ada teman, kami juga mau ingin ikut tinggal di sini juga dan mereka juga bisa tinggal di sini. Untuk jantung raket itu setiap atlet pasti akan jantung raket sih, cuman kalau durasinya kapan nanti saya akan update lagi. Yang pasti saya ingin lebih balik ke keluarga dulu karena saya udah meninggalkan keluarga dari remaja hingga sampai sekarang. Jadi apalagi saya sudah menikah, jadi otomatis prioritas utama saya pasti akan ke keluarga. Untuk saya sih pribadi untuk sekarang saya tidak memikirkan, yang terpenting kan itu sudah tugas pelatih ya, pasti pelatih bisa melihat itu semua dan saya pun juga tidak akan henti-hentinya untuk berkomunikasi dengan Kak Grace. Maksudnya meskipun nanti Kak Grace juga pensiun, tapi akan tetap jadi tempat saya berkomunikasi gimana baiknya untuk kedepannya seperti apa, dan ya saya tidak berpikir untuk bagaimana cari partner atau apa, itu sudah pelatih yang tahu gitu, karena saya juga masih di sini masih belajar. Kuncinya saya percaya dengan Kak Grace bahwa Kak Grace bisa membawa saya jadi seperti ini.
Itu sih kunci utama saya, karena saya yakin sama Kak Grace, karena Kak Grace memberikan sepenuhnya hatinya, sepenuhnya itu, setulus apapun itu Kak Grace kasih ke saya, maupun bagaimana Kak Grace pembicaraannya, cara gestur tubuhnya ataupun apa, tapi saya tahu bahwa Kak Grace selalu tulus dan itu terbaik untuk saya. Gitu kuncinya. Kami sangat berharap dan berdoa juga dan mendukung bahwa semoga ini menjadi sebuah motivasi bahwa hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi buat ganda putri Indonesia terus semangat dan terus berjuang untuk meraih cita-cita dan mimpinya. Amin. Ya pastinya pertama tidak berekspektasi segitu banyak sih, karena saya pribadi sebagai atlet memang fokus utamanya itu yang penting berprestasi dulu sih, apalagi khususnya di Olimpiade kemarin. Jadi ya ini cukup kaget juga sih, karena secara ya jujur juga sama Ko Lukas sendiri juga belum pernah ketemu ataupun belum kenal juga kita masing-masing belum pernah ketemu. Jadi waktu sehari setelah menerima medali, Ko Hari itu ngabarin ada Ko Lukas mau ngasih apresiasi. Ya, saya bingung juga kan, karena belum pernah kenal, belum pernah ketemu juga. Jadi ya pertama-tama mengucap terima kasih banyak buat semua pihak dan juga khususnya buat Ko Lukas buat udah kasih kita apresiasi yang cukup banyak. Ya pastinya banyak kejadian-kejadian sih, ataupun match-match dari yang lain juga. Maksudnya ada yang bikin kejutan, ada yang terkejut juga, yang harusnya secara head to head segala macam menang, tapi kejadiannya malah kalah. Jadi ya yang pastinya sedih sih waktu pertama kali kalah di semifinal sama Chen Long. Cuman ya mungkin saya berpikir ya itu mungkin rezekinya, maksudnya masih ada satu match lagi waktu perebutan perunggu, dan ya mencoba buat move on secepat mungkin karena masih ada satu match lagi yang penting juga. Jadi ya coba buat terima semua kekalahan yang ada, dan juga ya pastinya bersyukur juga, coba buat lebih bersyukur lagi. Mungkin ini rezeki yang udah Tuhan siapin dan Tuhan kasih setelah mengikuti Olimpiade kemarin. Jadi pasti ada evaluasi gimana caranya buat mengatasi Olimpiade nanti di Paris 2024. Dan ya pasti saya dan tim Tunggal Putra mempersiapkan yang terbaik. Sebelum Olimpiade juga ada kualifikasi, jadi pastinya semuanya kita fokus untuk nanti 2024. Awalnya acara ini kita mau buat hanya sederhana saja, tapi karena kita melihat perlu ada apresiasi khusus buat peraih medali emas Olimpiade Tokyo ini, jadi akhirnya kita coba bikin panitia, bentuk panitia kecil. Dan persiapan ini nggak lama, kita hanya cuma 10 hari. Jadi kita benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk acara ini, memberi apresiasi, memberi penghargaan gitu. Kita nggak boleh cuma seadanya. Jadi kita benar-benar menghargai daripada peraih emas maupun legend-legend semua. Nah itu yang membuat saya terpanggil sehingga mempersiapkan acara ini dalam 10 hari. Dan ya bersyukur semua acara boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan ya berharap penghargaan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu harapan dari saya. Ya berterima kasih juga untuk Ko Lukas sudah membantu dalam hal ini. Kami atas nama panitia ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di acara ini. Setelah ini kami harus undur diri. Selamat siang dan jayalah terus bulu tangkis Indonesia. Selamat siang dan terima kasih semuanya kepada tamu undangan.